Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa semua, jadi di pertemuan yang kedua ini kita sudah mulai ke materi di mata kuliah kimia umum. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah konsep dasar ilmu kimia tentang materi, di mana tujuan teman-teman di pertemuan ini mempelajari materi ini adalah yang pertama untuk memahami pentingnya ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami konsep-konsep dasar ilmu kimia tentang materi. Yang ketiga, mendeskripsikan klasifikasi zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai gambaran bahwa penggunaan kimia atau ilmu kimia itu sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, di mana kimia itu berhubungan dengan bahan pangan seperti nasi, tepung terigu, minyak makan, dan yang lain-lain. Kemudian berhubungan juga dengan bahan bangunan seperti batu kapur, cat, kemudian semen, pasir, kemudian juga berhubungan dengan elektronika seperti batu baterai, kemudian energi juga, ada minyak bumi, ada nuklir, kemudian genetika itu berhubungan dengan bagaimana memanipulasi suatu makhluk hidup. Kemudian di pertanian juga seperti pupuk, ada teknologi polimer, mungkin teman-teman semua kita pakai semua di sini, ada baju kita, ada kerudung, nah itu juga berhubungan dengan kimia. Dan ada hobi dan hiburan seperti mainan-mainan yang dibuat. Kemudian yang terakhir juga berhubungan dengan obat dan kesehatan. Jadi semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berhubungan dengan kimia. Kemudian sebagai gambaran bahwa dunia kita ini disusun oleh unsur kimia. Jadi ada 104 unsur yang ada di alam semesta ini, 92 jenis unsur itu adalah alami dan 22-nya itu buatan. Di mana 22 buatan ini dibuat dari unsur yang alami. Kemudian sebagai penggolongannya, unsur itu terbagi menjadi 3 bentuk. 11 unsur itu berbentuk gas, seperti oksigen, seperti nitrogen. Kemudian ada yang berbentuk cair, seperti perak, seperti raksa. Kemudian yang sisanya itu berbentuk padat seperti aluminium, ada besi, dan yang lain-lain. Nah, keberadaan unsur di dunia ini itu tidak ada yang murni. Salah satu contoh oksigen itu tidak ada di dunia ini, oksigen itu dalam bentuk murni. Karena biasanya kita menghirup udara oksigen ini, oksigen itu hanya kurang dari 10%. Sedangkan yang paling banyak komposisinya udara yang kita hirup itu adalah nitrogen. Jadi tidak ada yang murni di alam. Kemudian ada lagi dalam kerak bumi, itu ada unsur oksigen, unsur silikon, aluminium, besi, kalsium, dan yang lain-lain. Ada dalam tubuh manusia, itu juga ada unsur kimia. Di atmosfer juga ada. Dan sebagian besar unsur yang ada di bumi itu adalah berjenis logam. Nah, kita belum untuk hari ini tidak mempelajari apa itu logam dan apa itu non logam. Nah, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat materi dan transformasi yang dialami oleh materi tersebut. Jadi kita mempelajari sifat-sifat suatu materi dan perubahan yang dialami oleh suatu materi tersebut. Terus mengapa kok kita perlu mempelajari kimia? Ya, sebagai gambaran yang sudah saya jelaskan di awal tadi,
karena kimia itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus bagaimana tantangan belajar ilmu kimia? Nah, itu tantangannya ya sebenarnya tidak sulit untuk mempelajari ilmu kimia itu. Kenapa? Ya karena kita selalu berhubungan dengan kimia. Jadi tidak ada yang sulit untuk mempelajari ilmu kimia. Nah, kemudian ada dua perspektif untuk memandang ilmu kimia, yaitu ada perspektif makroskopik dan perspektif mikroskopik. Nah, yang akan kita pelajari adalah perspektif mikroskopik, di mana kimia itu terdiri dari ada namanya materi, unsur, atom, di mana materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu disebut materi. Jadi segala sesuatu yang ada massanya dan bisa menempati ruang, itu disebut materi. Sedangkan unsur itu adalah zat dasar pembentuk materi. Jadi setiap materi itu pasti ada penyusunnya, ada pembentuknya. Nah, itu namanya unsur. Sedangkan atom itu adalah partikel terkecil yang ada dalam unsur. Jadi contohnya seperti tubuh kita, manusia ini adalah suatu materi karena memiliki massa dan bisa menempati ruang. Kemudian penyusun kita itu ada unsur. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada hidrogen, ada oksigen dalam tubuh manusia. Nah, di dalam unsur hidrogen itu ada namanya atom. Nah, atom ini adalah partikel terkecil yang menyusun hidrogen. Misalkan atom hidrogen. Nah, jadi unsur itu tersusun dari satu jenis atom, di mana kalau atom itu bergabung akan membentuk suatu molekul. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke klasifikasi materi. Jadi kita sudah pelajari tadi bahwa materi itu adalah segala sesuatu yang bisa memiliki massa dan bisa menempati ruang. Nah, bagaimana dasar pembedaan wujud materi? Nah, pembedaan wujud materi itu didasarkan dari kerapatan. Nah, kerapatan. Di kerapatan itu misalkan dalam suatu ruang, apakah dia rapat atau renggang. Nah, jadi kalau ada materi ini kita masukkan ke dalam satu ruang, apakah dia rapat? Jadi rapat itu antar penyusun materinya itu berdekatan, atau dia renggang, antar penyusun materinya itu berjauhan. Nah, di mana pembedaan wujud ini yang didasarkan pada kerapatan tadi itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada padat, ada cair, dan gas. Kalau padat itu sangat rapat, jadi penyusun materinya itu sangat rapat. Karena sangat rapat maka dia berdempet-dempetan, maka membentuk suatu padatan. Sedangkan cairan itu agak renggang. Jadi cairan itu agak renggang. Jadi yang biasa kalau rapat sekali itu padat, kalau cairan itu agak renggang. Sedangkan kalau gas itu sangat renggang sekali. Jadi kalau misalkan di jarak-jarak itu dia sangat berjauhan sekali, itu gas. Nah, jadi pembedaan padat, cair, dan gas itu dibedakan berdasarkan kerapatannya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat materi. Jadi untuk mengidentifikasi sifat-sifat suatu materi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Di mana sifat fisika ini secara umum seperti ini, segala suatu sifat yang bisa diukur atau dirasakan oleh indera, maka itu disebut sebagai sifat fisika. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang tidak bisa diukur atau dirasakan oleh indera. Nah, contohnya yang pertama itu warna.
Nah, warna ini bisa kita lihat. Nah, karena bisa kita lihat, kita bisa ukur warnanya apa, kemudian kita bisa tahu, maka itu disebut sebagai sifat fisika. Atau hardness itu kekerasan. Nah, kita bisa merasakan, oh ini keras, oh ini tidak keras. Nah, karena kita bisa merasakan, maka itu disebut sebagai sifat fisika. Sedangkan sifat kimia tadi yang tidak bisa dirasakan. Di mana sifat kimia ini biasanya ada kata kunci khusus. Contohnya itu adalah ada beberapa bisa dilihat karena sifat kimia ini tidak bisa kita rasakan. Jadi salah satu contoh sifat kimia itu kemudahan untuk terbakar ya, atau flammabilitas. Kemampuan zat untuk mudah terbakar atau tidak. Atau yang kedua itu ada kemampuan zat untuk bereaksi atau tidak. Yang ketiga ada kemampuan zat untuk mengalami karat atau tidak. Nah, itu sifat kimia. Kita tidak tahu bagaimana ukurannya atau kita tidak bisa mengukur. Nah, kita tidak bisa merasakan sifatnya itu. Nah, itu disebut sebagai sifat kimia. Nah, selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan materi selain sifat tadi ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk perubahan itu ada perubahan fisika dan kimia. Di mana perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan suatu zat yang baru. Nah, di mana hanya tampilan fisiknya saja yang berubah, tapi komposisinya tetap. Di sini dicontohkan ada perubahan keadaan. Atau contoh lainnya itu ada beras yang dirubah menjadi tepung beras. Nah, beras dirubah menjadi tepung beras, itu hanya berubah bentuknya atau ukurannya. Kalau beras itu ukurannya besar, sedangkan tepung beras itu adalah beras yang ukurannya kecil. Nah, itu tidak berubah karena sama-sama dia tetap beras. Kemudian contoh yang lain itu ada mengubah kayu menjadi meja. Nah, itu tetap kayu, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, kalau perubahan kimia, itu berubahnya itu menghasilkan suatu zat yang baru. Nah, atau dengan kata lain, itu perubahannya menjadi zat lain secara kimia. Jadi contohnya apa? Contohnya itu memasak beras. Beras ketika dimasak itu berubah menjadi nasi. Nah, antara beras dan nasi itu adalah suatu zat yang berbeda. Karena sifatnya juga berbeda. Nah, jadi antara beras dan nasi itu mengalami perubahan kimia. Tapi kalau beras menjadi tepung beras, tadi perubahan fisika. Atau buah-buahan seperti kita makan apel, ketika kita makan apel, dibiarkan lama, itu akan berubah menguning. Nah, itu berubah menjadi zat baru. Ada zat baru yang kuning itu tadi adalah suatu zat yang baru, maka itu disebut sebagai perubahan kimia. Atau ada pepaya yang membusuk. Nah, pepaya membusuk itu ketika dia sudah membusuk, maka hasil pembusukan itu adalah suatu zat yang baru. Dan contoh yang terakhir untuk perubahan kimia, itu ada pembuatan tape ketan. Nah, jadi antara ketan dengan tape ketan itu adalah suatu zat yang berbeda. Ketan sendiri, tape ketan itu sudah zat yang berbeda. Itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ada klasifikasi materi, di mana berdasarkan keadaan fisiknya itu ada 3, seperti yang saya jelaskan tadi, ada gas, ada cairan, liquid, atau solid padatan. Kalau gas tadi dia tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap, di mana volume atau bentuknya mengikuti wadahnya, dan molekul-molekulnya itu terpisah cukup jauh, jadi kerapatannya sangat rendah sekali. Sedangkan kalau cairan itu memiliki volume tertentu yang tidak bergantung pada wadah, tapi tidak memiliki bentuk yang spesifik. Karena bentuknya itu disesuaikan dengan wadahnya. Kalau wadahnya cangkir kecil, ya berarti bentuknya seperti itu. Kalau bentuknya itu dimasukkan ke tabung kecil, maka bentuknya akan mengikuti tabung yang kecil. Nah, untuk kerapatannya ini di tengah-tengah. Jadi
tersusun sedikit dekat. Kemudian untuk padatan, nah kalau padatan itu bentuk dan volumenya tetap. Jadi kalau cairan tadi volumenya tertentu, bentuknya tidak tetap. Kalau gas juga tadi bentuk dan volumenya tidak tetap. Kalau cairan tadi volumenya tetap tapi bentuknya tidak tetap. Tapi kalau padatan itu bentuk dan volumenya tetap. Jadi mau dimasukkan ke wadah manapun, ya bentuknya tidak akan berubah. Nah, seperti itu. Dan sebagai catatan di sini bahwa cairan dan padatan itu tidak bisa ditekan karena sudah memiliki kerapatan yang cukup tinggi. Kemudian klasifikasi materi berdasarkan komposisi itu ada unsur, ada senyawa, ada zat murni, dan ada campuran. Unsur itu adalah suatu zat yang tidak bisa diurai atau terdekomposisi menjadi zat yang lebih sederhana, di mana penyusunnya hanya satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu terdiri dari dua atau lebih unsur yang bersatu secara kimia dalam komposisi tertentu, di mana biasanya senyawa itu mengandung lebih dari satu jenis atom. Tapi ada perbedaan, ada klasifikasi untuk senyawa di sini, ada namanya senyawa unsur. Kalau senyawa unsur itu adalah terdiri hanya dari satu jenis atom, contohnya itu gas oksigen, itu adalah senyawa unsur. Sedangkan kalau senyawa tadi molekul unsur, jadi molekul unsur tadi adalah terdiri dari satu jenis atom, sedangkan kalau molekul senyawa itu terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Nah, kemudian zat murni itu komposisi tetap dan sifatnya tertentu, sedangkan kalau campuran itu gabungan dari dua atau lebih zat, di mana penyusunnya ini memiliki sifat kimia masing-masing. Nah, campuran ini bisa antara unsur dengan unsur, bisa antara unsur dengan senyawa, atau antara senyawa dengan senyawa. Nah, ini adalah skema klasifikasi materi, di mana apakah materi itu berbentuknya campuran heterogen atau homogen. Kalau homogen, apakah dapat dipisah secara fisik? Kalau bisa dipisah, itu berarti campuran homogen. Kalau tidak dapat dipisah, berarti itu zat murni. Kalau zat murni ini bisa diurai, maka itu namanya unsur. Sedangkan kalau zat murni itu tidak bisa diurai, itu namanya unsur. Sedangkan kalau bisa diurai, itu namanya senyawa. Ya. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini, materinya cukup sampai di sini. Dan silakan untuk pertemuan selanjutnya teman-teman pelajari tentang atom. Tentang atom, tentang bagaimana perkembangan teori atom. Nah, itu silakan dipelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.